Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ila akhiril ayah. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah sampai pada malam hari ini kita semua, khususnya yang hadir dalam majelis ini, masih tetap mendapatkan limpahan rahmat karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat ketaatan kepadanya, juga nikmat sehat wal afiah, nikmat kesempatan, maupun berbagai macam nikmat yang lain yang tentunya tidak ada di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya bapak-bapak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini yang terkait dengan pelatihan sholat khusyuk, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa hikmah atau makna yang terdapat di dalam gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan. Ini Pak Iwan, betul ya? Sebelum kita lanjutkan, ada sebuah firman Allah yang kami baca di awal muqaddimah kajian ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat keempat, surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ila akhiril ayat. Yang artinya, wahai seluruh orang-orang yang beriman. Jadi kita termasuk ini dalamnya, seluruh orang-orang beriman, baik laki maupun perempuan, yang kaya, yang melarat, yang ganteng, yang tidak ganteng, yang cantik, yang tidak cantik, asalkan yang beriman dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Apa isi panggilannya? La taqrabus sholata. Jangan kamu mendekati sholat. Maksudnya mendekati di sini, jangan kamu mengerjakan sholat. Jangan kamu melakukan sholat wa antum sukaro, ketika kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu biasanya pikirannya kacau. Ngomongnya nggak karu-karu, namanya juga orang mabuk. Makanya meminum minuman yang memabukkan, memakan makanan yang memabukkan, itu termasuk salah satu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk kita mendolimi diri sendiri. Jadi orang sudah tahu kalau itu sesuatu itu memberikan mudarat, menimbulkan bahaya dalam kehidupannya, tapi tetap maksa dia melakukannya,
itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Ya. Mendolimi diri sendiri itu termasuk perbuatan atau salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merokok itu sebagian ulama ada yang mengatakan haram, karena seluruh dokter di dunia ini nggak ada yang mengatakan bahwa merokok itu tidak membahayakan kesehatan. Maka wahai para perokok, segeralah bertaubat. Ya, karena itu dapat merusak syaitan. Apalagi minum minuman keras, apalagi mengisap ganja, narkotika dan minuman-minuman yang memabukkan, disingkat jadi narkoba. Ya, nggak boleh, karena mendolimi diri sendiri. Ya. Nah, orang yang dalam keadaan mabuk karena pikirannya kacau dilarang oleh Allah untuk melakukan sholat. Kenapa dilarang? Takut apa yang dia baca, apa yang dia kerjakan nggak paham. Oh, namanya mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, agar apa yang kamu baca itu kamu bisa paham. Jadi kalau ada pertanyaan, haruskah bacaan-bacaan sholat yang kita baca, haruskah dipahami maknanya? Harus apa tidak harus, Pak Iman? Harus, ya. Gerakan-gerakan yang kita kerjakan, karena itu juga memiliki makna dan hikmah, haruskah juga dipahami? Harus. Andaikan ada orang sholat, apa yang ia baca, melakukan tidak paham, apa maksudnya, apa maknanya, maka akibatnya sholatnya tidak bisa khusyuk, sholatnya tidak bisa sempurna, sholatnya tidak bisa baik. Dan ini yang terbanyak, para pelaku sholat di dunia ini yang terbanyak, ya, orang sholat tapi tidak paham apa yang ia baca, tidak paham apa yang ia kerjakan. Ini ayatnya ini tadi. Nah, la taqrabus sholata, jangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk, karena orang mabuk pikirannya kacau. Nah, jadi orang yang tidak paham makna yang ia baca itu ada kesamaan, ada kemiripan orang mabuk. Nah, tapi tidak berarti bahwa sholatnya tidak diterima. Ya tetap diterima. Oh, dia sudah taatnya itu ya. Cuman jangan berharap sempurna. Ya, juga kadang-kadang dia sholat tetapi sholatnya itu tidak bisa memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Banyak orang sholat tapi masih sombong. Ya. Padahal kalau sholat itu dia ngomong Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Yang pantas sombong itu hanya Allah. Manusia nggak boleh sombong. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang dia kerjakan nggak paham. Ya, jadi maka ke depan ini, malam hari ini kita masih akan membahas tentang beberapa hikmah atau makna yang terdapat di dalam gerakan-gerakan sholat. Kalau tidak salah ada 10 ya Pak Iwan ya? 10 baru 5 ya, ruku terakhir. Apa maknanya ruku? Hikmah yang kita dapat dalam ruku itu apa? Ya, merupakan simbol penghormatan. Kalau kita membungkuk itu kan menghormat. Ya, sekaligus merupakan bentuk ketaatan. Ya, kita tunduk. Tunduk itu berarti patuh. Patuh itu sama dengan taat. Sekaligus bermakna mengagungkan Zat yang maha kuasa, yang maha besar, yang memiliki segala kesempurnaan, serta mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia ini selaku hamba Allah tidak berdaya, tidak berkuasa apa-apa. Ya, makhluk yang lemah. Artinya kita ini diciptakan, kita ini diatur, kita dihidupkan, suatu saat kita dimatikan. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Allah itu menghidupkan,
Yuhyi wa yumit, Allah juga mematikan. Kita tidak kuasa. Makanya kita ketika diperintah ruku itu merupakan simbol ketaatan, ya lakukan. Kalau tidak mau berarti kita melawan Allah. Padahal Allah itu Allahu Akbar, jangan dilawan. Ya. Kita itu cuma beginikan saja kayak udah, kita nggak bisa apa-apa. Maka jangan dilawan. Kalau dilarang, ya jangan dilabrak. Kalau diperintah, ya jangan ditinggalkan. Nek kepingin selamat dunia akhirat. Baik. Dan ruku bila ditinjau dari segi kesehatan, wih, manfaatnya banyak sekali Pak Iman. Asalkan rukunya jangan terlalu cepat. Ya, rukunya ya sesuai lah dengan jeda waktu bacaannya itu ya. Pas itu kalau kita baca dengan teratur, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, peng telu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, pas itu. Tapi kalau dibaca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, nah ini yang banyak begitu. Contohnya kayak modal sholat tarawih itu, apa itu? Iya, bukan sholat tarawih. Tapi yang paling sering kita jumpai ini sholat tarawih. Enggak tahu siapa yang nyuruh. Yang nyuruh ngejar apa itu? Kok cepet-cepet kayak gitu ya? Terus mengikuti siapa itu? Apa oleh Rasulullah dikasihkan contoh seperti itu? Jadi sholat itu kalau hilang tumak nina, waktu ruku itu ada tumak nina. Tumak nina itu anteng, sejenak. Ya, ada jedanya, ya ada berjeda. Ya, tumak nina itu artinya diam sementara, diam sejenak, sesuai dengan ukuran bacaan yang dituntunkan itu. Setelah selesai baru bergerak. Tumak nina itu rukun sholat. Jadi kalau kita gini ruku ya. Allahu Akbar, jangan langsung subhanallah, jangan kayak gitu. Diamkan dulu, luruskan, rasakan itu ya. Allahu Akbar. Nah, rasakan kalau kira-kira urat-urat belakang sudah kayak ini, baru kita ngomong subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Apa yang kita baca itu juga dipahami maksudnya. Subhana rabbi, Maha suci Tuhanku. Allah itu Maha suci. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan dia Maha terpuji. Alhamdulillah. Insyaallah ini mulai tadi siang mendung. Turun barokah. Bersyukur kita kepada Allah. Panasnya beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Ini. Begitu ya. Jadi rukuknya. Jadi Allahu Akbar. Biarkan dulu, rasakan. Kalau sudah semua, baru subhana. Jangan begini. Allahu Akbar, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah. Ini yang salah, nggak pakai tumanina. Nggak ada apa-apanya kalau sholat seperti itu. Ya katanya Nabi, tidak dapat apa-apa, mungkin tidak dapat pahala kecuali hanya capek. Pegel itu adalah kenapa? Tuntunannya tidak seperti itu. Sholat itu ada aturannya. Waktu ruku pakai tumak nina. Bangkit dari ruku namanya apa? I'tidal. I'tidal itu artinya tegak kembali setelah membungkuk. Ini pakai tumak nina lagi. Makanya dikasih bacaan sami Allahu liman hamidah. Kalau imamnya sudah ngomong sami Allahu liman hamidah, kita tinggal melanjutkan Rabbana walakal hamdu. Sekurang-kurangnya itu. Kalau mau sempurna, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min ya. Yang panjang-panjang tambah bagus. Dan kalau bagus itu, maka kita itu sebetulnya kalau sholatnya tertib, nggak perlu olahraga Pak Widi, nggak perlu kita jalan kaki naik gitu, nggak perlu itu, sudah cukup sholat itu olahraga nanti. Cuman karena kita cara ngerjakannya itu sesuai dengan aturan. Kenapa kira-kira Pak Iwan kok banyak orang yang sholat seperti itu?
Kok sholat tidak sesuai dengan aturan? Kenapa Pak Pur? Kok banyak orang sholat seperti itu? Apa sebabnya? Iya, iya, kenapa Pak? Kok banyak orang sholat itu cepet-cepet itu? Kenapa? Termasuk kelakuannya setan. Karena tidak paham atau memang karena kebiasaan atau barangkali memang kalau dibilang tidak paham nggak mungkin ya, karena sering menemukan itu imam itu bukan hanya sekedar jadi imam sholat tapi penceramah. Mungkin kan tahu. Penceramah suka kayak gitu. Penceramah juga masa tidak tahu kan. Hanya mungkin. Tapi belum tentu juga. Tapi belum tentu. Walaupun dia berceramah kalau tentang masalah sholat nggak pernah dipelajari secara mendalam, ya nggak bisa juga. Wong saya juga dulu begitu. Baru kira-kira 10 tahun terakhir ini, setelah saya mengikuti dulu, saya ada beberapa kali mengikuti pelatihan sholat khusyuk yang dipimpin oleh Abu Sangkan, terkenal dulu di TV itu ya. Ustaz Abu Sangkan itu orang Banyuwangi tapi dia tinggal di Jakarta. Fokus kalau ceramah di TV itu kemana-mana diundang, fokus itu yang disampaikan sholat khusyuk, sholat khusyuk. Ya saya ikut di situ pertama kali, mulai di situ saya waduh. Berarti sholat yang saya kerjakan selama ini nggak ada yang benar. Nah setelah saya mulai sadar, nah maka saya juga memulai kalau kita sudah mampu kita tularkan kepada saudara-saudara kita yang lain supaya sama-sama bagus sholatnya, nanti masuk surga bersama-sama. Surganya orang yang sholatnya benar bukan main-main Pak Iman. Di tingkat surga yang paling tinggi, VIP-nya surga, namanya surga Firdaus. Bisa dibaca itu di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh akan berbahagia orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang beriman apabila mengerjakan sholat dikerjakan dengan sholat yang khusyuk, sholat yang benar. Bacaannya benar, paham maksudnya, gerakannya benar, paham maksudnya, tertib dalam pelaksanaannya. Itu yang dimaksud. Maka dijanjikan oleh Allah dalam ayat sebelahnya, ulaika humul warithun. Mereka-mereka itulah para pelaku sholat, salah satu di antaranya berhak menempati surga. Surga apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka nanti akan masuk di dalam surga, VIP-nya surga, surga yang tertinggi lainnya ya. Itu salah satu di antaranya akan ditempati orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Apa kita nggak ingin Pak Iman masuk ke situ? Iya, begitu. Ruku ya, ruku. Dan ruku itu Pak, barang siapa yang punya masalah dengan penyakit kepala, suka pusing, suka gini tuh, saya ada sebuah buku itu, sholat ditinjau dari kesehatan, disusun oleh Profesor Dr. Sihembing almarhum itu yang ahli dulu itu ya. Jadi makanya kalau ruku asalkan panjang, seluruh penyakit yang berhubungan dengan kepala, nah aliran darah hilang. Karena kalau ruku kayak gini, jantung itu nggak repot memompa darah, lari sendiri darahnya ke kepala kita, disuplai. Apalagi kalau sujud. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, panjangkan rukumu, panjangkan sujudmu. Kalau sholatnya orang-orang dulu itu Pak Iwan, antara berdiri, ruku sama sujud seimbang Pak Iwan. Dan di Surabaya ada sholatnya seperti itu. Di pondok pesantren Al-Falah ya sana, di belakangnya ITS itu ya. Saya pernah sholat di situ Pak, ya rukunya itu hampir 10 menit, sujudnya juga begitu. Pas ketepaan saya sakit mata, waduh kembang, saya cari masjid yang lain. Sakit mata sujudnya lama-lama kayaknya biji mata ini mau keluar dia. Tapi itu benar. Cuma kalau belum terbiasa ya jadi beban. Nikmat Pak, coba sampai sholat malam nanti rasakan nikmatnya. Apalagi kata Nabi itu, sedekat-dekat hambaku kepadaku ialah ketika dia sedang sujud. Oleh sebab itu perbanyak doa akan segala hajat kebutuhanmu ketika kamu sujud. Doa yang banyak, doa nggak usah diucapkan, cukup dalam hati. Ya Allah berikan kesehatan, ya Allah berikan rezeki yang halal, selamatkan kami dari azab kubur, selamatkan, matikan kami dalam, itu aja yang diminta. Supaya sujudnya agak lama. Ya, sholat tasbih dulu.
sholat hajat seperti itu. Oke, sudah paham ya? Setelah ruku apa? I'tidal. I'tidal, apa yang dimaksud dengan i'tidal? Bangkit dari ruku, ya, bangkit dari ruku, tegak kembali, disertai dengan tumakni, ya, anteng itu ya. Berapa lamanya kita tumakninanya? Sesuai dengan ukuran. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Biasanya kita nggak sampai mil'us samawati wa mil'us, sudah imamnya udah ruku, ya nggak apa-apa, sekurang-kurangnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sekurang-kurangnya itu. Coba sampai Allah, sami Allahu akbar, apa itu? Nggak ada tumakninanya. Ya. Bangkit, sami Allahu akbar, nyambung. Di sini masih ada nggak orang yang sholat kayak gitu? Sebenarnya kita ini tidak kurang-kurang mengingatkan orang yang semacam itu. Bisa tahun dua akhir, misalnya lalu aja itu juga beberapa tahun, tapi kok masih ya, jalan. maka harus diulang-ulang. Bapak diulang-ulang. Soalnya sudah kadung kulino salah. Orang kalau sudah terbiasa salah itu diingatkan berkali-kali ya. Contohnya sudah diingatkan kalau berdiri kakinya itu jangan gini, jangan ke Amerika, pancet aja ya. Imam juga kadang-kadang begitu. Padahal yang benar kan begini, gini. Oh enggak, satu kali saya bukan sekarang aja, dulu sebelum jauh-jauh sudah cerita ingatkan ya. Almarhum Anda kan pernah cerita, Pak Iman kalau kata begitu, apakah betul? Ya itu yang betul, sampai kan ngomong gitu. Iya. Sore saya ini, ya sama-sama teman, sama-sama. Makanya itulah namanya saling mengingatkan di antara kita itu penting. Orang yang membiarkan saudaranya keliru, salah, tidak mau saling mengingatkan, termasuk orang yang rugi dan celaka. Ditanya. Ya, ditanya. Kenapa temanmu salahmu jangan kesalahan? Coba lihat wal asri. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia akan celaka dan rugi. Semua manusia akan celaka dan rugi. Dikecualikan ada illa. Kecuali ada 4 golongan manusia tidak akan rugi hidupnya dunia akhirat. Siapa? Alladzina amanu, orang yang selalu meningkatkan kualitas imannya, menjaga keimanannya dengan melakukan ketaatan. Wa amilus solihat, orang-orang yang selalu berupaya meningkatkan amal solehnya. Beruntung terus itu. Terus yang ketiga, watawasau bil haqqi, orang yang saling mengingatkan ketika melihat saudaranya keliru, diingatkan. Pak Pur, gak salah tak sampai naik sholatnya kayak gitu. Ya kan, gak usah sungkan. Yang penting bahasanya. Pertama bahasanya bagus, niatnya tulus. Tapi kalau mengingatkan orang mangkel, biasa mangkel juga yang nerima. Karena gak ikhlas. Dia mengingatkan orang dasarnya kebencian. Maka di dalam Al-Quran itu ada 3 watawasau. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sobri, watawasau bil marhamati. Jadi kalau diantara kita saling mengingatkan, dasarnya karena kasih sayang. Saya noreknya Pak Pur keliru, saya tahu keliru, terus nggak saya ingatkan. Waduh, nanti saya ditanya oleh Allah. Cuman kalau kita nggak bagus cara mengingatnya, jadi masalah. Biasanya yang diingatkan itu marah, nggak neri. Oh, sampean bukan ustaz kok ingatkan aku. Biasanya gitu. Iya. Jangan mengingatkan tunjuk orang. Pak, bagaimana kalau ada orang yang sholatnya terlalu cepat, tidak pakai tumakninah itu? Ada orang kayak gitu. Ada siapa? Pak Siti Hadi. Iya, nggak enak perasaannya, banyak orang gitu kan. Iya, itu nggak bijak namanya kayak gitu. Ya maksudnya kan ada Pak, tapi bukan di Masjid Candi Lontar, di sana di Balongsari. Kan enak. Katanya sesama bis kota dilarang saling mendahului, kan begitu loh kan ya. Sesama jamaah masjid. Jadi kalau ngasih contoh itu yang lain-lain supaya tidak tersinggung. Tanya tunjuk hidung. Siapa yang sholat kayak gitu cepet-cepetan? Pak Iwan. Banyak orang. Waduh, rasanya. Cari Pak Iwan besok aku nggak datang lagi ngajinya. Gondok. Nah, oke, selanjutnya. Apa makna
Apa makna, apa hikmah yang terdapat di dalam i'tidal itu? Coba dibaca bukunya. Nggak dibawa Pak Heri bukunya ya. Setiap gerakan sholat yang kita lakukan ada 10 gerakan, semua gerakan itu memiliki makna. Ketika orang tidak paham maknanya, tidak paham rahasia-rahasia yang terdapat di situ, disitulah kadang-kadang orang sholatnya asal-asalan. Cara wong Jawa apa? Yang penting sholat. Pak Pur, yang penting sholat, ngapa sholat itu penting? Sholat itu penting, yang penting sholat. Salat asal-asalan. Cara wong Maduro salah kolakonnya. Orang beda salah kolakonnya itu asal dilakukan saja. Wes nggak mau tahu apa itu benar apa salah wes sembuh. Pokoknya sholat. Jangan kayak gini. Jadi i'tidal apa di situ? Maknanya i'tidal. Coba Pak Win. Kan kita ruku bergerak, gitu. Bergerak. Setelah ruku bergerak lagi, ya bangkit lagi. Apa rahasia yang bisa kita ambil dari gerakan i'tidal ini? Allah mengingatkan kepada kita bahwa apabila kita mengerjakan sesuatu tugasan, kalau selesai segera bangkit mengerjakan pekerjaan yang lain. Apabila suatu program sudah terlaksana, bangkit kembali melakukan. Enggak boleh mandek orang hidup, enggak boleh nganggur, enggak boleh mandek. Karena umur kita singkat Pak hidup kita. Setiap detik, setiap menit, setiap yang kalau kita gunakan nganggur, yo rugi kita, nggak dapat apa-apa, rugi. Ya di rumah kayak bersih-bersih rumah, nyiram-nyiram bunga itu kan kegiatan semua ya. Kalau enggak ya baca Quran, berzikir, berdoa, ya nolong orang, pokoknya jangan nganggur. Maka i'tidal itu dari gerakan ke gerakan satu itu mengingatkan kita itu bahwa bila kita ingin selamat hidup di dunia akhirat, tidak menjadi orang rugi, harus ada aktivitas. Harus beraktivitas. Aktivitas itu bahasa Qurannya amal. Amal itu bahasa Indonesia aktivitas, berkegiatan. Lawannya nganggur. Mana dalilnya yang mengatakan bahwa manusia itu nggak boleh nganggur, harus selalu beraktivitas? Nah itu ini surat ini, coba lihat. Surat 94 ayat 7 sampai 8. Hafal semua kita ini. Surat 94 itu surat Al-Insyirah. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Coba indah sekali ya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Apabila engkau telah mengerjakan suatu pekerjaan yang satu, kalau sudah selesai, fansab, bangkitlah kembali, lanjutkan kembali program yang lain, alias tidak boleh nganggur. Nganggur ya rugi. Apalagi kita sudah tua ini kayak saya, Pak Win, Pak Sito Hadi, kita sudah di penghujung waktu, Pak Iman. Sebentar lagi kita mati ya. Nggak ngerti apa Pak Iman duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Pak Imam duluan, ya nggak ngerti. Tapi pas, terus kita nganggur. Apa yang bisa menyelamatkan kita nanti di sana kalau nggak punya aktivitas? Nggak punya aktivitas, ke masjid ya nggak pernah, urusan rumah nggak pernah. Kan kalau nganggur kan menjadi beban orang lain, membebani orang lain, membebani istri, membebani anak, membebani orang mentang aja. Ya. Kata Islam, orang Islam yang terbaik itu yang selalu begini. Apa ini maksudnya gini? Tangan di atas, selalu memberi, berbagi, bukan begini. Apa ini? Akan membebani orang lain. Kalau minta-minta itu membebani orang, nggak bagus itu. Kalau ingin jadi orang Islam yang paling bagus, banyak memberi, jangan banyak meminta. Meminta itu yang dilarang sebetulnya oleh Allah itu ya. Tapi kalau kita minta sumbangan Pak Iman, jangan diartikan itu loh Pak Hai itu kemana minta, nggak minta itu bahasanya Pak Iwan ya. Kalau kita itu loh Pak mau litar kita itu nggak minta itu bahasanya, itu ngajak masuk surga Pak Heri.
Jangan ngomong ke Pak Haji teko mana bawa les mau minta apa mana. Jangan kayak gitu. Yang belum apa-apa sudah curiga duluan, malah bahaya kalau gitu ya. Mestinya ikut Pak Haji Pak Margito teko mana itu bawa les itu. Wah, ini harus siapkan. Harus senang kita ngajak masuk surga, harus disambut ya. Jangan belum apa-apa sudah dicurigai Pak Haji lagi. Bukan meminta itu namanya, tapi itu mengajak. Yang dimaksud meminta di sini meminta secara pribadi. Begitu Pak. Kalau kita nganggur menjadi beban orang lain. Maka ruku itu kegiatan kan? Ruku itu kan kegiatan. I'tidal kegiatan. Sujud, duduk antara dua sujud, sujud kembali, kegiatan. Harus paham. Kalau nggak paham nanti bilang orang, apa itu loh Pak Iwan jingkrak-jingkrakan gini, mereka gini begini. Makanya banyak orang nggak ngerti itu. Orang Islam itu cari capek itu jingkrak-jingkraknya. Kok nggak olahraga saja gitu loh ya. Itu sudah olahraga. Yoga itu. Apa kalau orang agama apa ya, orang punya yoga itu nah itu ya, luar biasa. Itu nggak mau coba apa kalau orang yoga itu. Kalau kita yoganya orang terus baca apa-apa. Dan itu tuntunan. Pak Win, saking tingginya ajaran sholat 5 waktu itu, Allah tidak menggunakan perantaraan malaikat, langsung serah terima langsung antara Rasulullah dengan Allah, dan bukan di bumi diterima. Ajaran rukun Islam pertama, ajaran 2 kalimat syahadat, Rasul berada di bumi melalui pelantaraan malaikat Jibril. Ajaran puasa, Rasul berada di planet bumi melalui perantaraan malaikat Jibril. Ajaran haji juga begitu, ajaran puasa begitu ya, semuanya. Satu-satunya 5 rukun Islam itu Allah saking luar biasanya memanggil Rasulullah menghadap atas kodran derajat sampai malaikat Jibril berkata, Muhammad cuma sampai di sini aku, sampai di batasan Sidratul Muntaha. Aku kalau nemani sampai menghadap Allah, tubuhku enggak dipersiapkan untuk bisa hancur aku. Maka bi iradatillah wa bi qudratillah, atas iradat kehendak Allah dan kuasa Allah, Nabi Muhammad muncul. Itu betul-betul kuasa Allah. Karena yang melakukan Isra Mi'raj itu bukan kehendaknya Nabi, tapi kehendaknya Allah. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Maka peristiwa Isra Mi'raj dikatakan peristiwa luar biasa. Apa tujuannya Isra Mi'raj? Untuk serah terima sholat. Langsung Nabi Muhammad duduk kayak gini di hadapan Allah. Katakan ini Pak Adi, Allah langsung kayak gini. Berhadapan langsung. Apa yang dibaca? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Duduknya kayak gini. Duduk penghormatan ini. Ya. Kalau silo lain lagi ya, lihat. Tahiyyatul mubarak. At-tahiyyatul mubarakatus, segala penghormatan. Segala kebaikan. Segala keselamatan, segala keberkahan lillah, hanya untuk engkau ya Allah, kata Nabi. Terus Allah menjawab, dialog Nabi ya. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan hanya teruntuk untukmu seorang nabi, engkau Muhammad, kata Allah. Nabi karena peduli, jangan ya Allah, aku nggak mau selamat sendiri, nggak mau aku masuk surga sendiri. Maka ditambah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan itu teruntuk kepada kami semua, hamba-hamba Allah yang baik, yang soleh, baik yang hidup maupun yang mati, kena semua. Maka kalau kita sholat itu bukan hanya kepentingan pribadi, untuk kepentingan bersama. Doakan. Karena Nabi Muhammad tadi, engkau hanya teruntuk kepadamu keselamatan, kata Nabi. Jangan ya Rasul, aku kepingin Pak Iwan, Pak Hadi, Pak Margito, Pak Hai selamat bareng-bareng nanti. Itu kepeduliannya Nabi. Di angkasa sana, di luar 7 lapis langit lagi. Nah, dan ini masuk bahagian akidahnya orang Islam, peristiwa Isra Mi'raj. Saking pentingnya setiap tahun diperingati. Itu oleh-olehnya untuk sholat. Terus sholat kita sia-siakan, ya nggak selamat kita ya. Oke. Assalamualaikum ayuhan nabi. Dari Allah. Dari Allah. Allah assalamualaikum. Yang ngomong gitu assalamualaikum. Keselamatan itu atau semoga keselamatan itu alaika hanya teruntuk kepadamu seorang nabi, Nabi Muhammad maksudnya, kata Allah.
Nabi protes, jangan ya Allah, aku nggak mau selamat sendiri. Maka ditambah assalamu alaina wa ala ibadillah. Keselamatan itu, kebahagiaan, kesejahteraan itu teruntuk kepada kami semua orang-orang beriman, dimanapun berada, siapapun orangnya, yang hidup yang mati, kena semua. Ini Ucapan Nabi. Dan yang ngajari Allah, bukan dikarang-karang, ngajari Allah. Kadang-kadang gini bang, malaikat Jibril kan menjadi imam, kadang-kadang jadi makmum. Iya. Menjadi imam itu mengajari juga Rasulullah. Iya. Wahyu dari Allah. Iya. Iya, kan tugasnya malaikat Jibril itu apa? Mengantarkan wahyu Allah disampaikan kepada 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, bukan malaikat yang lain. Malaikat Jibril itu ya pinter ngaji, dia mengantarkan wahyu. Bagaimana ya? Malaikat-malaikat yang lain itu yang nggak bisa ngaji. Maka kalau ada orang ngaji, kata Nabi itu, kalau ada orang ngaji, kita ngaji di masjid sini, itu malaikat, beribu-ribu malaikat di atas kita, membentangkan sayapnya sambil mendoakan orang-orang yang belajar Al-Quran kayak kita malam ini ya. Ya, semoga ketenangan, semoga rahmat senantiasa terlimpah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Senangnya. Ya. Kenapa kok malaikat kumpul kada orang ngaji? Karena malaikat itu nggak bisa ngaji, kecuali malaikat Jibril. Oh, malaikat senang kalau ngaji, kok kita ngaku beriman kok nggak senang ngaji? Ada tak Pak Iwan? Orang diumumkan nanti ada pengajian, yang umumkan Pak Jupri biasanya. Barangkali biasanya bahasanya Assalamualaikum, nanti sesudah ini ada pengajian tematik. Barangkali bahasanya barangkali Pak Purina bisa ngikut, barangkali Pak Herja. Jadi kalau nggak mau ikut nggak apa-apa gitu ya, nggak enak. Saya ngajak malah nggak ikut. Ada dahur ngajak orang dia nggak ikut ya. Ada kayak gitu. Iya. Iya, bukannya Pak Jupri, itu Makelar. Coba lihat kalau kita ke Jayabaya itu loh Pak, tambah Sawilangon, Jember, mana Pak? Banyuwangi, Jogja, Solo. Kita naik diantar, setelah kita naik dia turun, Makelar. Jangan ikuti Makelar, itu gak bagus. Ngapusi ya. Oke. Sujud. Nah, sekarang sujud. Apa sujud itu? Lihat nomor 7. Ya. Sujud itu menempelkan dahi, ini jidat ini di tanah. Ini tanah ini, walaupun sudah dikasih di tanah. Menempelkan jidat di tanah. Yang sujud itu harus 7 anggota tubuh. Ini diikuti ini, hidung, jadi kalau hidungnya nggak itu salah itu sujudnya, jadi kayak gini, ya jadi gini, ya kopiahnya agak diangkat sedikit, jangan kayak gini, nggak kena, jadi diangkat sedikit ya, jadi hidung ikut. Kalau pakai kacamata terhambat kira-kira, jadi ini ikut, terus kedua telapak tangan sujud, jadi kalau kayak gini sujudnya, nah salah ini, ya gini. Jangan renggang kayak gini, jangan menghadap ke Amerika gini, menghadap ke sini, sujud. Tangan, kemudian 2 lutut. Kemudian kaki, jari-jari kaki gini. Jangan kayak gini. Nah, ini salah ini. Yang benar kayak gini. Kaki kalau sujud ditutup kayak gini, Pak. Jangan kayak gini. Ini salah ini, yang benar gini. Jari-jarinya ditekuk. Kalau kayak gini salah. Nah, 180 derajat. Kalau kayak gini ada orang yang sujud kayak gini. Bener gak ini Pak Hadi? Apalagi kayak gini. Ada? Ono mana Pak Iman? Ono mana kayak gini? Apa? Jadi gini. Ini lihat. Ini loh. Ini harus 180 lurus kayak gini. Ini ya. Nah, coba perhatikan, lurus kan? Kalau kayak gini keterlaluan, ya gini, ya kayak gini salah, Coba mohon maaf Pak Iman, sampai di sini, sujud.
Ya, langsung sujud. Langsung Ya, gini. Ini mohon maaf ya Pak, ini lurus. Kalau agak saya coba agak kayak gini sedikit, coba agak mundur gitu. Ini salah ini Pak Win. Ya, gini yang benar. Nah, kakinya. Betul Pak Iman ya. Pak Iman kalau salah sudah kayak gitu. sudah ya, harus belajar. Ya harus belajar. Kaki dirapatkan, jari-jarinya ditekuk. Ya kalau asam uratnya kumat nggak bisa, ya lain lagi ceritanya itu. Orang sakit itu sak kenok-kenok ya, itu sujud. Apa maknanya? Bermakna kepasrahan secara total. Apa rahasia pelajaran, hikmah atau makna yang bisa kita ambil dari perintah bersujud dan berrukuk? Kan itu diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isjudu warka'u ma'ar raki'in. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu bersama orang-orang yang sujud dan ruku. Maksudnya suruh sholat berjamaah. Perintah. Apa maknanya sujud? Kepasrahan secara total kepada Allah. Karenanya kita Pasrah. sujud kecuali hanya kepada. Iya, pasrah. Mulai dari ketua RT sampai presiden asalkan beriman, nggak ada yang membangkang. Betul. Yang saya gubernur jangan disuruh sujud. Orang sujud itu hina. Ya memang kita sujud itu justru menunjukkan bahwa kita ini hina. Hina kita ini. Terus makna yang kedua, kita sujud mencium tanah, mengingatkan kita Bapak-bapak sekalian, mengingatkan kita bahwa kita ini berasal dari tanah. Hebat mana tanah daripada api? Seperti kata iblis, disuruh sujud kepada Allah tuh nggak mau sujud kan iblis ya? Wasjud dia membangkang iblis. Aba wastabsabang. Masa aku disuruh sujud sama Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Masa api disuruh sujud kepada tanah? Biasanya orang sombong kayak gitu. Aku kan lebih tua, masa aku suruh minta maaf ke Pak Iwan? Oh, Pak Iwan itu adikku. Enggak pantas lah. Pak Iwan itu anak buahku. Masa saya datang minta maaf ya kayak sombong namanya orang kayak gitu. Ngomong siapa dulu dong? Kayak gitu ya, sombong. Orang sujud itu menunjukkan bahwa kita hina di hadapan Allah. Kita asalnya dari tanah. Tanah itu dikencingin, dibeoli, betul. Diinjek-injek sisa tanah, betul. Dikencingin orang, dibeoli segala macam binatang, itu tanah. Nah, kenapa dua kali kita sujudnya? Kenapa dua kali? Sujud yang pertama memberikan kesadaran, memberikan pelajaran, memberikan peringatan kepada kita bahwa engkau manusia itu jangan sombong, kamu itu berasal dari tanah. Tanah itu ya tempat yang kotor, berlumpur, tempatnya cacing, tempatnya usia. Jangan sombong. Sujud kembali memberikan pelajaran pernyataan bahwa suatu saat nanti Pak Hayi, Pak Iman, Pak Win sampean akan kembali ke asalnya, masuk ke dalam tanah kembali. Kata Allah, minha khalaqnakum wa minha taratan ukhra. Kamu itu semuanya berasal dari tanah, suatu saat nanti kamu akan dikembalikan ke tanah. Maka orang Islam kalau meninggal itu dikubur, bukan dibakar. Coba kita sadari tiap hari. Enggak sombong Pak ini kalau kita itu coba Pak orang sujud itu. Ini bokong ini kan di bawah ini loh, bokong ini. Ketika sujud, ya Allah, endas kepala coba gila ya. Loh. Bokong di atas kepala. Betapa hinanya kita manusia itu di hadapan Allah. Oh, kita bokong apa di atas, Pak? Sudah sampai waktunya ya? Ya. Sudah cukup. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi memang ini berlanjut terus ini. Ya, lanjut terus ya. Tolong nanti yang punya buku nanti minggu depan dibaca semua karena dengan nanti kita terangkan satu persatu di sini. Keuntungannya yang punya buku ini nanti suatu saat Pak Iman bisa diulang-ulang kembali. Kalau tidak punya buku sudah diterangkan malam ini, besok pagi udah hilang semua. Hah? Iya 2 jam. Oh enggak usah 2 jam, iya ya. Keluar dari sini aja sudah lupa. Hah?
Dia mempunyai target. Tarje. Iya, bagus juga itu. Ya, saya nggak nyertakan editnya cuman karena ini nanti tebalnya kayak apa. Biasanya orang bukunya kalau tebal tambah males. Maka saya ambil dari beberapa buku-buku yang tebal saya adakan ya supaya mudah intisarinya. Nah, kira-kira begitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan dari gerakan ke gerakan tinggal sedikit ini. Ya, sudah mulai saja. Mungkin tinggal menoleh ke kanan, menoleh ke kiri itu. Setelah itu nanti langsung kita bahas tentang makna kandungan bacaan yang kita baca. Nanti satu persatu Pak Iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulas satu persatu nanti ya sampai paham benar kita. Insyaallah. Mohon Bapak-bapak diikuti terus. Kalau sering nggak masuk nanti ya terputus ilmunya. Nah, baik. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Yang memiliki kesempurnaan dan tidak ada kekurangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita makhluk dan hambanya ini banyak kekurangan. Tapi mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bisa kita pahami dengan baik dan terus kita mencoba mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau dipraktekkan yakin sholat itu enggak menjadi beban, tetapi menjadi kebutuhan dan akan nikmat Pak rasanya. Saya sudah merasakan Pak, kalau sholat itu nikmat rasanya. Dulu beban ya. Karena coba dihayati. Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala ikhtiar usaha kita dan juga atas segala tentunya atas dasar petunjuk dan taufik Allah yang diberikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.